Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Munik Rahayunese, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SDN Negeri 4 Sendangrejo, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas atau sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa yang pertama adalah cara efektif untuk mendisiplinkan murid dengan diberi hukuman. Mendisiplinkan murid dengan memberi hukuman, saya yakini akan membuat murid menjadi jera. Yang kedua, proses pembelajaran fokus kepada guru. Pembelajaran yang saya lakukan dengan memberikan ilmu kepada murid dan menggunakan metode ceramah, dan murid adalah objek dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, nilai kognitif menjadi tolak ukur keberhasilan murid. Nah, dalam proses pembelajaran berfokus pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, perkembangan kognitif murid yang diutamakan. Yang keempat, kurang memahami karakter murid. Proses pembelajaran dilaksanakan secara monoton dengan menggunakan metode ceramah tanpa memperhatikan gaya belajar anak yang beraneka ragam, sesuai bakat dan minat murid-murid tersebut. Dan yang kelima, kurang mampu menuntun dalam proses pembelajaran. Kurang mampu menuntun dan menemukan minat dan bakat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya tersadar bahwa selama ini yang saya lakukan belum sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir bahwa yang pertama, perlu ada peraturan yang berdampak positif bagi murid. Lalu yang kedua, proses pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan murid dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, siswa terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga diharapkan terjadi suasana pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, yaitu melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, yakni sesuai dengan ranah afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Yang keempat, memahami potensi murid atau karakter murid dengan menghargai berbagai karakter murid yang beragam. Di antaranya yaitu gaya belajar, minat, dan bakatnya, serta memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang kelima, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Menuntun dalam mengembangkan minat dan bakat murid disesuaikan dengan ketentuan, kodrat alam, dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang akan saya lakukan, pertama, membuat kesepakatan kelas, yaitu cara untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi murid. Selain mampu memberikan struktur perilaku di kelas, juga waktu membina hubungan positif antara siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan melibatkan murid aktif dalam pembelajaran, maka akan terjalin kolaborasi dan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, menuntun murid sesuai kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan minat dan bakat murid disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Dan yang keempat, pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada kepercayaan, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan melaksanakan perkembangan kognitif saja, tapi juga berbagai aspek yang harus dikembangkan, yakni aspek afektif, psikomotor, spiritual, dan juga sosial. Dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, peran sebagai pendidik adalah menuntun murid disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang keempat, pendidikan sejatinya menghamba pada murid. Sebagai guru terus belajar, berkarya, bergerak, dan berbagi. Terima kasih. Salam sehat, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.